Kajian Fathul Bari Kitabur Riqaq tentang melembutkan hati agar mudah menjadi taat. Beda artinya kebalikan dari yang keras gitu ya, keras hati. Jangankan taat gitu, hidayah masuknya saja nggak akan bisa. Masih bab 43 ya. Babu nafkhisur, bab tiupan sang kakala. Yang kemarin baru judulnya ya, dimana judulnya oleh Imam Al-Bukhari ya. Judul pokoknya gitu yang babun nafkhisur itu tentang tiupan sangkakala. Nah, kemudian ditambah dengan asar atau hadis mauquf dan maktu dari Ibnu Abbas, dari Mujahid yang menerangkan makna dari kata sur yang ternyata gitu ya, bentuknya itu seperti, entah disebutin tepat atau enggak gitu ya, kalau menurut bahasa Arab juga gitu ya, an-nakur, ada asur, ada al-buk, kurang lebih lah gitu ya, dalam bahasa kitanya itu seperti terompet. Arti nafkhu itu ditiup berarti gitu ya. Jadi sangkakala sebutannya dalam bahasa kita, kemudian itu ditiup dan mengeluarkan bunyi. Nah, bunyi itulah itunya yang menggetarkan, mengguncang, bukan menggetarkan lagi gitu ya. Bunyi dari sangkakala itulah gitunya yang mengguncang seluruh alam raya. Dan dengan guncangan yang keras ya akhirnya akan hancur. Nah, kurang lebih gambaran sederhananya gitulahnya demikian gitu ya. Sangkakala itu ditiup mengeluarkan suara ya yang sampai mengguncang, artinya suaranya yang teramat sangat keras. Sampai bumi berguncang, seluruh alam raya berguncang, yang akhirnya akan saling berbenturan dan hancur. Nah, kita mulai ini masuk ke hadisnya. Hadisnya ada dua. Nah, yang pertama An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala istabbat rajulun minal muslimina wa rajulun minal yahudi faqala al muslimu wallazi istafa muhammadan alal alamina faqala al yahudiyyu wallazi istafa musa alal alamin qala fagodibal muslimu inda zalika falatoma wajhal yahudi fazahabal yahudiyyu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kana min amrihi wa amril muslim faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tukhayyiruni ala Musa fa innan nasa yas'aquna yaumal qiyamati fa akunu awwala man yufiqu fa iza Musa batishun bi janibil arsy fala adri akana Musa fi man sa'iqa wa afaqa qabli aw kana mimman istasnallahu azza wa jalla. Nah, itu hadis redaksinya, hadis yang pertama. Di hadis ini ya, dari yang barusan kita baca itu tidak ada sebetulnya tentang tiupan sangkakalanya gitu ya, itu tidak ada.
Nah, coba kita terjemah dulu nih ya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, dua orang bertengkar bahkan itulahnya bertengkar, yaitu rajulun minal muslimin wa rajulun minal yahudi. Nah, satu orang muslim dan seorang lagi Yahudi. Ini seorang muslim dan seorang Yahudi ini berdebat, bertengkar. Nah, orang Islamnya atau si muslim lah sebut gitunya, kita menjadi demikian nih. Si muslim nih, orang Islam yang bertengkar tadi, dia mengatakan, wallazi istofa Muhammadan alal alamin. Nah, dia mengatakan demikiannya kepada orang Yahudi, demi yang telah mengutus Muhammad atas seluruh alam raya. Kemudian si Yahudinya, orang Yahudinya mengatakan wallazi istofa Musa alal alamin. Dia mengatakan kalimat yang sama gitu ya, tapi yang disebut Nabi Musa gitu ya. Demi yang telah memilih Nabi Musa atas seluruh alam raya. Jadi ini masing-masing gitunya mengunggulkan nabinya. Yang muslim mengatakan demi yang telah memilih Muhammad di atas seluruh alam raya. Orang Yahudi mengatakan demi yang telah memilih Musa di atas seluruh alamin, seluruh alam raya. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan nih, fagodibal muslimu inda zalika. Nah, si muslim marah mendengar demikian. Mendengar orang Yahudi mengatakan tadinya, sebetulnya kalimat kan samanya. Si muslim marah mendengar orang Yahudi mengatakan demikian. Falatoma wajhal Yahudi, kemudian dia menampar wajah si orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi itu pergi menemui Rasulullah SAW dan dia laporkan, dia adukan gitunya apa yang telah terjadi antara dirinya dengan seorang muslim tadi. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, la tukhayyiruni ala Musa. Janganlah kalian menganggap, kurang lebih demikian ini terjemahannya ya. Janganlah kalian menganggap aku lebih baik dari Musa. Fa inna nasa yas'akuna yaumal qiyamah. Nah, ini bahasanya yang seperti ini nih ya, ini perlu apa namanya? Perlu cermat gitu ya, ini melihat redaksi hadisnya nih. Janganlah kalian menganggapku lebih baik dari Musa, karena sesungguhnya seluruh manusia pada hari kiamat itu pingsan. Ya, karena seluruh manusia pada hari kiamat itu pingsan. Fa'akunu awwala man yufiku. Nah, akulah yang pertama kali sadar atau siuman, bahasanya kan ya tersadar dari pingsan nih. Nah, akulah yang pertama kali siuman. Fa iza Musa batisun bijanibil arsy. Ternyata begitu Nabi itu orang yang pertama siuman, begitu sadar melihat Nabi Musa. Jadi yang pertama disadarkan siapa? Ya, Rasulullah mengatakan akulah fa'akunu awwala man yufiku. Akulah orang yang pertama kali sadar siuman dari pingsan. Fa'iza, nah iza nanti pujaiyah namanya, kaget. Ternyata gitulah gitu. Rasulullah itu ya kagetnya melihat
akulah yang pertama siuman, begitu sadar. Artinya melihat semua manusia masih pingsan berarti Pak. Fa iza Musa batisun bi janibil arsy, ternyata itu sampainya Rasul ini namanya iza pujaiyahnya. Artinya Rasulullah itu kaget, ternyata Nabi Musa itu sama lah gitunya, sama dalam keadaan kalau ini bahasanya batisun bijanibil arsy. Batisun itu kalau sudah sembuh sih tapi masih lemas. Kalau ini arti kata batisun itu kalau orang yang sakitnya itu sembuh dari sakitnya tapi masih dalam kondisi lemas. Ya Rasulullah juga sama kan, ini baru sadar, baru siuman dari pingsan kan, tidak langsung apa namanya, tidak langsung jaga lah. Gigi heula meureunna teh. Gitulah ini gambarannya begitu tersadar dari pingsan, ternyata Nabi Musa itu sudah lebih dulu, berartinya melihat Nabi Musa itu sudah lebih dulu, hanya kondisinya memang masih lemas mungkin lah gitunya di sisi arash. Nah ini penjelasan lanjutannya nih. Fala adri akana Musa fiman so'iko fa'afako qobli. Nah aku tidak tahu apakah Musa juga termasuk yang dipingsankan oleh Allah, kemudian dialah yang disadarkan lebih dulu daripada aku. Aukana mimman istasnallahu azza wa jalla, atau Nabi Musa itu termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah, dia tidak pingsan. Ini hadis nih ya, bukan apa namanya, bukan opini sebutnya, bukan pendapat. Ini Rasulullah nih menyabdakan demikian. Sekali lagi ini ya, kerelah anu pasien tapi kan digaplok loh. Yahudi jeung Nasrani para saya eta teh pagul-agul nabi atuh ieu mah. Oh Nabi Muhammad atuh cek itu, oh Nabi Musa atuh. Padahal mah namanya atuh biasalah nya. Kan bae gaplok. Nah ini yang penting ininya nih, sabda Rasulullah nih, la tukhayyiruni ala Musa, janganlah kalian menganggap aku lebih utama dari Musa. Fa inna, nah ini nih ya keterangan ini ya. Fa inna nasa yas'akuna yaumal qiyamah, karena seluruh manusia itu pingsan pada hari kiamat. Fa akunu awwala man yufiku, nah akulah orang yang pertama siuman, akulah orang yang pertama kali sadarnya dari pingsan. Fa iza iza pujaiyah teh kagetnya menunjukkan demikiannya Rasulullah itu mengatakan akulah orang yang pertama kali siuman. Ternyata Musa sudah berada di sisi arash. Tapi di sini dalam kondisi batisun itu maknanya yang tadinya kalau orang yang ya sama lah di sini, kalau orang yang misalnya kalau orang yang sakit sudah sembuh dari sakit tapi kondisinya masih lemas gitunya. Nah yang pingsan juga sama, sudah siuman dari pingsannya tapi belum kembali ke kondisi normal gitu ya, ya masih lemas lah sama. Ternyata Musa itu berada di sisi arash. Nah aku tidak tahu apakah Musa itu termasuk yang dipingsankan, seperti artinya termasuk ya pingsan juga, artinya seperti semuanya. Fa'afaqo qabli, kemudian Allah menyadarkannya sebelum aku. Atau awkana mimman istasnallahu azza wa jalla, atau Nabi Musa itu dikecualikan oleh Allah. Atau Nabi Musa itu dikecualikan oleh Allah, artinya tidak dipingsankan. Ya karena kan Rasulullah di kalimat sebelumnya kan mengatakan akulah orang yang pertama kali
bangunkan. Ternyata gini Nabi Musa itu, kenapa Nabi Musa sadar lebih dulu? Nah di sini Rasulullah artinya berarti Rasulullah tidak diberi tahu oleh Allah tentang hal ini. Ya, apakah Nabi Musa itu memang disadarkan lebih dulu dari Rasulullah atau termasuk yang dikocilkan? Ya itulah yang disampaikan oleh Rasulullah demikian seadanya. Artinya Rasulullah nggak tahu. Nah ini apa namanya? Namun judulnya teh tiupan sangkakalanya mana? Enggak ada kan di sini. Nah makanya Imam Bukhari di sini nih ya, kalau disebutnya wajhul istidlal atau mana sih dari hadis ini yang mengarah, yang menunjukkan, yang terkait langsung dengan tiupan sangkakala, ini tidak ada. Tapi hadis ini kan dari sabda Rasulullah SAW itu tadinya Rasulullah itu menerangkan demikian itu setelah berada di mana. Nah, itu kan disebutkan dulu pada hari kiamat semua manusia itu dipingsankan gitulah oleh Allah. Nah, di mana kejadian kiamat itu yaitu seperti kemarin ini sudah disampaikannya adalah kemarin kan pembahasan judul. Nah, yang kemarin itu yaitu di surat An-Nazi'at ya, ayat ke-6 dan ke-7. Di surat itu menurut Ibnu Abbas ini ya, ini yang saya katakan judul pokoknya ini nafhusur ya, tentang tiupan sangkakala. Nah di judulnya itu di judul ini Imam Bukhari menambahkan satu perkataan Mujahid. Mujahid itu seorang tabi'in ya, di mana dia mengatakan asur itu ya adalah kahayatil buk, seperti buk. Al-buk itu adalah terompet yang di zaman Rasulullah SAW itu digunakan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka mengumpulkan jamaah untuk sholat berjamaah. Yahudi ini mereka itu mengumpulkan orang-orang jamaahnya orang Yahudi itulah untuk sholat berjamaah itu dengan meniup suatu alat yang saat itu disebutnya bahasa Arabnya al-buk. Nah Mujahid mengatakan asur itu kahayatil buk, ya seperti itulah itu. Sangkakala itu bentuknya seperti apa? Trompet. Itu kata Mujahid. Nah, kemudian di surat An-Nazi'at dan surat As-Saffat di situ ada kata zajroh. Suara yang keluarnya itu zajrotan wahidatan lah di ayat An-Nazi'at dan As-Saffatnya. Zajrotan itu apa? Soihatan. Artinya itu suara yang amat sangat keras sampai mengguncang seluruh alam raya. Nah, kemudian di surat An-Nazi'at ayat 6 ayat 7 kata rojifah, kemarinnya di ayat 7-nya rodifah. Ibnu Abbas mengatakan rojifah itu anab khotul ula, itu tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian yang keduanya berikutnya ar-rodifah anab khotul saniyatu, itu tiupan sangkakala yang kedua. Ini menunjukkan bahwa sangkakala itu dua kali ditiup. Yang pertama, nah itulah yang mengguncang dan meluluhkan, menghancurkan seluruh alam raya. Dengan kejadian itu, tayek hadis yang ini kaitannya, pingsanlah seluruh manusia. Nah, tapi ada hadis ini nih, hadis ayat nih, iya mah ya.
Sebentar nih, ada ayat yang menerangkan seperti surat ini, surat Al-Qasas ayat 88. Ini surat Al-Qasas ayat 88, ayat terakhirnya dari surat Al-Qasas ayat 88. Nah, ini nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kamu sembah di selain Allah. Ya, janganlah kamu sembah selain Allah. Nah, Tuhan apapun yang lain, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, ini kata-kata ininya nih, kullu syai'in. Aduh, syai'innya pakai tanwin, itu nakiroh, berarti betul-betul ya, apapun, semuanya, segalanya, segala sesuatu, semuanya, segalanya. Kullu teh seluruh, syai'in teh sesuatu, artinya semuanya, segalanya, seluruhnya. Halikun akan hilang, akan musnah, illa wajhallah, kecuali Allah. Ini yang saya ingat juga sering nih saya sampaikan bahwa dengan terjadinya kiamat itunya berdasarkan ayat ini kan semuanya akan hilang kecuali Allah. Ketika Allah memunculkan, menghidupkan kembali manusia, itu sudah berada di akhirat. Ya, seluruh manusia itu sudah pindah, karena dengan tiupan sangkakala yang pertama ini, yang as-soihahnya dengan suara yang menggelegar sampai mengguncang, ya berguncanglah seluruh alam raya hingga hancur luluh, dan memang mau dihilangkan, dilenyapkan. Pada akhirnya kan alam raya sekarang itu, anggaplah kita menyebut duanya, langit dan bumi dan seluruh isinya akan dihilangkan karena memang akan diganti oleh Allah. Jadi diganti oleh Allah, tempat hidupnya itu diganti, yaitu dengan sebutannya alam akhirat. Nah, tiupan sangkakala yang pertama itu yang demikian. Nah, kaitan hadis ini dengan bab sangkakala ini sudah di akhirat, pasti sangkakalanya itu sudah sudah dilalui gitunya prosesnya. Kalau ini tiupan sangkakala yang kedua. Ini tiupan sangkakala yang kedua. Kalau yang pertama itu yang menghancurkan, melenyapkan seluruh alam raya, tiupan sangkakala yang kedua, karena kan di dalam surat An-Nazi'at 2 kali sangkakala itu ditiup, yaitu yang di ayat pertama yang pertama di surat An-Nazi'at itu ya, di ayat ke-6 dengan kata ar-rajifah, itu tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian di ayat ke-7-nya dengan kata ar-radifah, itu tiupan sangkakala yang kedua. Nah, berarti itu sudah dilampaui kan, itu sudah terjadi. Kapan Rasulullah SAW sadar dari pingsannya? Ini kan di hadis ini kan Rasulullah menerangkan tadinya, sesungguhnya semua manusia itu akan terjemahnya demikiannya, semua manusia itu akan dipingsankan oleh Allah. Akulah orang yang pertama kali eta sangkakala tenu eta. Ya, hadis ini bab tiupan sangkakala. Kalau kata yang jelas menyebutkan tiupan sangkakalanya di hadis ini tidak ada.
Kata-kata Rasulullah, akulah orang yang pertama kali disadarkan dari pingsan. Nah, disadarkannya dengan cara bagaimana? Yaitu dengan tiupan sangkakala yang kedua. Bangkitlah, hiduplah, gitunya, sadarlah manusia dari. Nah, mulai dari sana. Tata wajhul istidlal nama hanya tetap sih tidak tidak eksplisit. Ada kata nafkhusur, nufiho fisur misalnya. Karena mulainya kehidupan di akhirat itu ya seperti ini, katakanlahnya, bangunlah, bangkitlah, hiduplah manusia setelah menurut hadis ininya dipingsankan seluruhnya oleh Allah. Nah, sebagai tanda gitunya mulainya hidup, bangkit, sadar, siuman lah mungkin itunya sebutannya manusia itu, yaitu dengan tiupan sangkakala yang kedua. Karena di surat An-Nazi'at Allah sudah menyebutkan sangkakala itu 2 kali ditiupnya. Yang pertama Allah ungkapkan dengan kata rojifah. Nah, geura tinggal di surat surat apa? An-Nazi'atnya. Kita lihat di surat An-Nazi'at nih rangkaiannya. Surat keberapa teh? 78 sebenarnya? 79? Nah, surat An-Nazi'at itu 5 ayat pertama, ayat 5 ayat pertama itu isinya sumpah demi anu, demi anu, demi anu, itu Allahnya yang bersumpah. Ternyata itu semuanya malaikat itu yang disebut. Demi malaikat maut, demi malaikat maut, dan itu ada 5 awalnya sumpah. Nah, pada ayat ke-6-nya yauma tarjufur rojifah. Nah, Ibnu Abbas mengartikan ar-rojifah itu anab khotul ula, itu tiupan sangkakala yang pertama. Nah, sungguh kamu akan dibangkitkan ya pada hari ketika, namanya juga ar-rojifah, itu artinya yang mengguncang. Yauma tarjufur rojifah, kalau terjemah harfiahnya ketika yang mengguncangkan itu mengguncang, itu terjemah harfiah sebetulnya demikian. Nah, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam raya. Itu ayat ke-6-nya. Kemudian tatba'uhar rodifah, tiupan sangkakala yang pertama itu nanti akan diikuti itu oleh tiupan sangkakala yang kedua. Nah, yang pertama itu ar-rojifah, itu yang mengguncang, yang ya berguncanglah seluruh alam raya hingga hancur. Nah, di ayat ke-7-nya tatba'uhar rodifah, tiupan sangkakala pertama itu diiringi oleh tiupan sangkakala yang kedua. Kalau tiupan sangkakala yang pertama itu yang mengguncangkan seluruh alam raya hingga hancur lebur dan dihilangkan, karena memang tidak akan dipakai lagi, katakanlah langit dan bumi yang ada sekarang ini nanti diguncang, dihancur luluhkan, dilenyapkan karena tidak akan dipakai lagi. Manusianya oleh Allah dipindahkan tempat hidup manusia itu asalnya dari alam raya, sekarang di bumi lah manusia, karena manusia nggak ada yang di luar bumi. Udah mikir-mikir hirup di planet Mars sekarang aneh wae atuh deui lah. Terus lamun butuh bensin reka mana? Emang ya pom bensin di situ? Bakal kendaraan ti dia. Da pom bensin di planet Mars mah.
Padahal manusia hanya hidup di bumi ya, tapi yang Allah menciptakan alam raya entah seberapa luas. Ya kalau menurut perhitungan manusia itu semuanya akan dihilangkan, dilenyapkan karena tidak akan dipakai lagi, manusianya akan dipindahkan gitu kan, tempat hidup manusianya itu dipindahkan. Beralihlah ke alam akhirat dalam keadaan pingsan. Atau disebutnya kan kalau di ayat-ayat mah dihidupkan kembali, dihidupkan berarti setelah mati. Makanya disebutnya mau pingsan siuman, berarti kalau mati hiduplah, gitulahnya sebutannya. Banyak ayat-ayat yang sebut sebenarnya kan di itu yang di Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum, ini urutan tahapan hidup manusia itu kan, bagaimana kalian ini bisa kufur kepada Allah, wa kuntum amwatan, padahal kalian asalnya amwat itu mati. Ini maksudnya tidak ada lah, belum diciptakan. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kalian. Summa, itu bahasanya menghidupkan. Hidup dari mana? Hidup dari apa? Kalau hidup itu dari mati. Kalau siuman berarti dari pingsan lah gitu sebutannya ya. Nah, hadis ini Rasulullah menyebutkan, akulah yang pertama kali sadar atau siuman setelah dipingsankan oleh Allah. Nah, di mana di ayat An-Nazi'at itu, kalau tiupan sangkakala yang pertama itu yang mengguncang, yang menghancurkan, melenyapkan seluruh alam raya. Tiupan sangkakala yang kedua, nah inilah yang menghidupkan manusia dari mati, lah katakan kalau dari matinya, menyadarkan manusia dari pingsan. Nah tiupan sangkakala yang kedua. Jadi Imam Bukhari itu dengan hadis ini atau Imam Bukhari menjadikan hadis ini sebagai dalil, selain jelas di Quran punnya ada nufi khofis suri itu ada. Nah Imam Bukhari dengan hadis ini menunjukkan tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua itulah yang menyadarkan, yang menghidupkan manusia setelah matikah, pingsankah, sebutannya dengan tiupan sangkakala yang pertama. Lenyap semuanya, apalagi menurut surat Al-Qasas tadi, semuanya akan hilang kecuali Allah. Kayaknya kalau kalau secara dilalah, istilah usul fikih dilalah teh, pendalilan itu kan, hadis ini yang menunjukkan adanya tiupan sangkakala itu kata yang mana? Memang tidak ada yang secara tersurat eksplisitnya menyebutkan sangkakala. Tapi kata-kata Rasulullah mengatakan, akulah orang pertama yang disadarkan atau dihidupkan. Nah ternyata ini menurut surat An-Nazi'at, kalau tiupan yang pertama Allah menyebutnya rojifah, yang mengguncang, yang menghancurkan alam raya, kemudian akan diikuti oleh tiupan sangkakala yang kedua. Nah ini penjelasannya hadis ini, hiduplah manusia dengan tiupan sangkakala yang kedua. Nah, kalau ini diantaranya penyesalan orang kafir ya. Penyesalan orang kafir setelah pindah tempat hidupnya berada di akhirat. Mereka baru benar-benar menyesal dan ingin dikembalikan ke dunia. Itu ada beberapa ayat yang menyatakan demikian. Ingin dikembalikan ke dunia, mau beramal soleh. Ada yang mengatakan aku akan bersodako. Paling Allah mengatakan
Eueuh jang dunya beredar. Eueuh dunya lagi atuh cenah ke mana tuh. Moal bisa balik deui. Nah, ini kemudian ini salah satu ini makna dari hadis yang janganlah kalian menganggap aku lebih utama sebutannya, aku lebih utama, aku lebih baik dari Nabi Musa. Nah, hadis ini diantaranya di dalam kitab Sahih Muslim ya, di dalam kitab Bukhari juga sama. Di dalam kitab Sahih Muslim ini hadis ini dimasukkan ke dalam salah satu keutamaan Nabi Musa, yang ternyata semua nabi itu diberi keutamaan masing-masing. Nah, kita bukalahnya salah satu hadisnya nih. Nah, sehingga ke ayat ini dulu nih. Di surat Al-Baqarah 2 ayat kedua terakhir, ayat 283 berartinya. Ayat itu bunyinya amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasulullahnya yang dimaksud nih, Rasulullah itu beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadanya. Artinya yang dituntut beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu bukan hanya umatnya. Rasulullah harus yang paling dulu percaya, berarti ya Rasulullah harus menjadi orang yang paling dulu beriman, mengimani apa yang Allah turunkan kepadanya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Rasulullah itu beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Nah, kemudian kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, kata-kata ini nih, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, itu redaksi ayatnya demikian. Kami tidak membedakan satu pun dari semua Rasul-Rasul Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Artinya harus kalau beriman kepada semua utusan Allah itu harus dengan level yang sama gitu kan. Beriman kepada Rasulullah sebesar itulah iman kita kepada Nabi Isa sebagai utusan Allah, Nabi Musa sebagai utusan Allah, Nabi Nuh sebagai utusan Allah. Semuanya diimani dengan kadar yang sama, katakanlah ya. Semuanya sama, semuanya utusan Allah. Yang Allah utus di masanya masing-masing. Dan kalau di dalam Islam, ketika Rasulullah SAW menyebutkan rukun iman, bukan Rasulullah, kata ayatnya, surat apa yang menyebutkan rukun iman teh? Hanya di ayat itu takdir tidak disebut, di ayatnya 5. Surat itu ayat naon teh, saya nyebut ayat masuk ribu, aduh. Surat yang disebut rukun iman itu kan beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul. Ini jamak nih, rusulnya bukan rasul, bukan hanya satu orang. Itu ayat yang urutannya demikian surat teh. Ya, beriman kepada Allah, kepada wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa yaumil akhir. Selain kalau kalau orang Yahudi tadinya yang disebut di sini, mereka ini kan ahlul kitab. Ahlul kitab itu mereka ini Allah menyebut mereka itu ahlul kitab. Mereka itu Allah menyebutnya ahlul kitab karena mereka itu punya kitab. Kitabnya dari Allah sama. Yang Allah turunkan melalui nabi saat itu, di mana agama itu berlaku, yaitu Nabi Musa. Mereka ini ketika Allah mengutus nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau.
mereka tidak mau beriman kepada Muhammad sebagai nabi. Nah itu mereka tidak mau mengakui. Mereka beriman kepada Allah enggak? Ya iya kan, di mereka itu berdasarkan kitab dari Allah. Tapi mereka tidak mau mengimani, mengakui kerasulan, kenabian Muhammad SAW. Padahal kan tuntutannya beriman, kalau beriman itu ya imanilah seluruh beriman. Makanya rukun imannya untuk orang Islam kan beriman kepada Allah, seluruh malaikatnya, seluruh kitab-kitabnya, seluruh rasul-rasulnya. Dan di Al-Baqarah tadi itu bunyi ayatnya la nufarriqu baina ahadim mirusulih, kami tidak membedakan satu rasul dengan yang lainnya. Artinya kan disejajarkan, sama, setara, semuanya sama sebagai utusan Allah, diimani dengan kadar yang sama. Terus kaitan ayat nanti la nufarriqu baina ahadim mirusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana walikal masir. Nah ini nih ayat yang barusannya. Nah di sini kan terjadi pertengkaran itu karena orang Islam mengatakan Allah itu memilih dan menempatkan Rasulullah SAW itu lebih tinggi, lebih dari sebuah nabi. Ya kata orang Yahudi kan enggak ternyata. Orang Yahudi mengatakan Nabi Musa, Allah telah memilih Nabi Musa itu di atas seluruh nabi yang lain. Ya inilah kemudian penjelasan dari Rasulullah SAW, la tukhayyironi ala Musa. Janganlah kalian menganggap aku ini lebih dari Nabi Musa. Dengan satu dalil berarti Rasulullah mengatakan demikian itu, yaitu pada hari kiamat semua manusia itu dipingsankan, lah sebutannya dipingsankan, dimatikan. Akulah yang pertama kali dibangkitkan. Tapi begitu bangkit, Nabi Musa dengan penghelaan nanti, itu Nabi Musa lebih dulu dibangkitkan atau memang tidak dimatikan? Itu keistimewaan berarti. Itu keistimewaan Nabi Musa nya. Nah di hadis lain ya yang ini di riwayat Muslim nih, Rasulullah itu mengatakan Nabi Musa itu kan pernah pingsan, dipingsankan oleh Allah ketika mendengar suara Allah. Ketika mendengar suara Allah, Allah itu ada ayatnya yang arahkanlah pandanganmu ke arah sana kalau gunung itu masih di sana. Nah, berarti itu suara Allah terdengar. Ternyata Nabi Musa itu pingsan. Padahal Nabi Musa pernah menyampaikan keinginan si berkokok keinginan kaum liar dasar ya kaumnya saat itu yang disebutnya Nabi Musa itu menghadapi atau mendakwahi setelah sebelumnya kan Nabi Musa itu diperintah oleh Allah itu dakwahnya itu kepada Fir'aun dan orang Mesir kan, Fir'aun di Mesir, di mana saat itu Fir'aun itu menjadi penguasa yang zalim, dan yang dizaliminya itu adalah ras mun ayeuna mah Yahudi, Bani Israel. Kemudian Bani Israilnya oleh Allah diselamatkan, menyeberanglah dari tanah Mesir ke Palestina, itu kan sambil dikejarkan oleh Firaun. Setelah selesailah cerita Firaun di Mesir mah hancurlah itu oleh Allah, sudah diazab Firaunnya, pemimpinnya sudah dibinasakan. Mulailah cerita Nabi Musa itu dengan Bani Israel sejak menyeberang. Ternyata Bani Israel Yahudi begitu diselamatkan keluar watak aslinya pembangkang, nggak pakai lama itu teh.
Begitu sampai ke seberang langsung itu menjadi pembangkang. Kemudian nah inilah cerita kisah Nabi Musa berdakwah itu dengan mereka. Padahal Nabi Musanya itu dari tadi teras mungkinnya Bani Israel, yang didakwahinya Bani Israel. Tapi kemudian mereka itu ya malah teruslah menjadi pembangkang sampai akhirnya mereka itu tidak lagi benar-benar murtadnya keluar dari agama yang diajarkan oleh Nabi Musa. Padahal asalnya ketika di Mesir mereka ini taat kepada Nabi Musa, makanya dikejar oleh Firaun. Tapi begitu sampai ke seberang, begitu sampai ke Palestina, watak asli Yahudi demikian. Nah, kisah Nabi Musa dengan Yahudi itu setelah keluar dari Mesir, mereka ini kemudian murtad, keluar dari agama yang disampaikan oleh Nabi Musa. Oleh Allah dipisahkan seperti yang diinginkan oleh Nabi Musa, meminta kepada Allah, jauhkanlah aku dari mereka, pisahkanlah aku dari mereka. Kemudian Allah memisahkan Nabi Musa dan yang asalnya tadi pengikutnya mengikut menyeberang Laut Merah selama 40 tahun. Begitu bertemu lagi, mereka sudah menjadi penyembah patung sapi, Tuhannya patung sapi mereka. Jeung sigeun teu wawuh we ka Nabi Musa teh, sigeun teu apal we apa yang diajarkan sebelumnya. Sampai-sampai mereka mengatakan di surat apa yang lan nu'minalaka hatta narallaha jahrotan, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah secara nyata seperti patung sapi ini. Lebih kesobelan kelakuan otak dari si borakokok si bebenguk dasar. Nah, sampai seperti itu mereka itu meminta, tapi ini tidak dipenuhi oleh Allah. Cek Allah teh digugut teuing atuh bari nage lah ciridengnya teuing mencik urang mah. Memang apa kalau mereka anehnya, apa kalau Allah menampakkan diri mereka beriman enggak? Lain gak Yahudi itu kemudian tuluy beriman mah. Itu tidak dipenuhi oleh Allah. Tapi ketika Nabi Musa gitunya ingin mendengar suara dipenuhi oleh Allah, buktinya nggak kuat. Nah, telinga mungkinnya gitunya, telinga manusia mendengar suara Allah ketika masih di bumi nggak akan kuat. Sangkakala we menggelegarnya seperti apa? Ini suara Allah, pingsan Nabi Musa. Nah, di hadis lainnya Rasulullah kan yang kita baca tadi, aku tidak tahu apa Nabi Musa itu memang dibangkitkan lebih dulu itu daripadaku atau yang dikecualikan oleh Allah. Nah, di hadis lain nih Rasulullah menyebutkan karena Rasulullah di hadis ini kan tidak memastikan Nabi Musa itu dikecualikan, tidak dimatikan, tidak dipingsankan, enggak. Dengan kata-kata tadi Rasulullah hanya jadi malah jadi pertanyaan katakanlahnya. Meskipun ya kenyataannya demikian lah pokoknya ketika Rasulullah itu bangkit ternyata Nabi Musa malah sudah lebih dulu bangkit lunglai gitu di nyaran dewe kana aras. Sama-sama masih lemas sih. Nyaran dewe kana aras tapi sudah lebih dulu hidup berarti. Nah, kalau di hadis lain menyebutkannya itu ini riwayat Muslim ya, hadis yang sama riwayat Muslim tadilah tentang bertengkaranya ditamparnya disebut deh ya. Nah, ini kata-kata yang ininya. Sebentar nih. Janganlah, ini riwayat Muslim ya, redaksi di riwayat Muslim. Janganlah kalian mengutamakan aku atas Nabi Musa. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak manusia akan pingsan dan akulah orang yang pertama kali disadarkan. Tetapi aku dapati Musa tengah berdiri di dekat Aras.
hingga aku tidak tahu apakah ia termasuk orang yang pingsan kemudian sadar sebelum aku, atau termasuk yang Allah kecualikan untuk tidak pingsan. Nah, di salah satu jalan hadisnya nih, di ujung hadis ini ada kata-kata yang barusannya, hingga aku tidak tahu apakah ia termasuk orang yang pingsan kemudian sadar sebelum aku, atau memang cukup. Nah, di sini dengan redaksi seperti ini, atau memang dia sudah cukup dengan pingsannya ketika di Gunung Sur, yaitu ketika mendengar suara Allah. Nabi Musa mah apakah itunya kan Nabi juga ini tidak bisa memastikan apakah disadarkan lebih dulu dari Rasulullah atau memang tidak dipingsankan, karena Nabi Musa itu sudah dipingsankan oleh Allah pada waktu ini di Jabal Sur ya. Itu kejadiannya yang mendengar suara Allah secara langsung. Nah, ternyata ya tidak kuat, pingsan, tanda-tanda tidak kuat mendengar suara Allah saat masih di bumi lah katakannya. Nabi Musa nya masih di bumi, itu pun diizinkan oleh Allah mendengar langsung suaranya, dan ternyata hasilnya gubrak. Mendengar suara Allah pingsan ternyata. Dengan suara sangkakala saja sudah menggelegar, mengguncang, seluruh alam raya hancur, apalagi Allah, katakanlah demikiannya. Ya, tapi saat itulahnya untuk Nabi Musa Allah izinkan itu mendengar suaranya, ya tapi seperti itu hasilnya, Nabi Musa pingsan. Nah, di hadis riwayat Muslim untuk hadis yang sama, nah di akhirnya ada kata-kata seperti ini. Kalau di hadis sebelumnya yang dikecualikan oleh Allahnya sehingga tidak pingsan. Nah, di hadis riwayat Muslim ya, dengan kurang lebih terjemahnya yang barusannya, aku tidak tahu apakah ia termasuk yang pingsan tapi kemudian disadarkan sebelum aku, atau memang ia sudah cukup dengan pingsannya ketika di Jabal Sur hingga tidak pingsan lagi. Nah, kembali nih ke ini nih. Itu makna yang awal tadinya ditambah sedikit lah, yang janganlah kalian mengutamakan aku dari Nabi Musa. Nah, di dalam kitab Muslim ya, yang saya lihat bukan kitabnya seperti ini, di aplikasi ini dimasukkan ke dalam bab keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Nah, ternyata hadisnya juga cukup banyak, itu salah satunya. Nah, maka menurut surat Al-Baqarah ayat 283 tadi ya, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, tidak membeda-bedakan. Nah, bahkan di hadis ini Rasulullah secara tegas, jangan mengutamakan aku dari Nabi Musa. Artinya posisikanlah semua nabi itu dengan posisi yang sama, imani seluruhnya dengan kadar keimanan lah sebutnya, dengan kadar keimanan yang sama. Jadi kalau begini, seberapa besar, seberapa tinggi katakanlahnya kadar keimanan kita kepada Muhammad itu utusan Allah, harus sama dengan keyakinan kita sama Nabi Musa juga utusan Allah. Ya, dan semua nabi. Nah, di dalam kitab Sahih Muslim ini bahkan semua nabi disebutkan. Keutamaan Nabi Musa, keutamaan Nabi Ibrahim, keutamaan Nabi Zakaria. Tapi ada yang aneh nih ya, kita buka nih hadisnya. Entah apa gitunya yang jadi keutamaannya, keutamaan Nabi Yunus, keutamaan Nabi Yusuf, keutamaan Nabi Zakaria. Ternyata hadisnya hanya ada satu. Kalau Nabi Musa tadi hadisnya banyaknya karena beberapa, ya bahkan kan nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran Nabi Musa. Keutamaan Nabi Zakaria, ini hadisnya hanya ada satu dan sangat pendek.
An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Zakariya'u najjaron. Kitu we bungkul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda, Nabi Zakaria itu seorang tukang kayu, titik. Keutamaan Nabi Zakaria karti curang. Benar. Aduh, para ulama di Palalinter itu dimasukkan gitu hadis itu sebagai hadis keutamaan Nabi Zakaria. Tapi Nabi Zakaria teh nabi yang kalau Rasulullah SAW dulu kan mengalami, kan, Nabi Musa kan mengalami dikejar gitu mau dibunuh. Rasulullah juga dikejar waktu hijrah itu mau dibunuh. Nah di antara nabi-nabi yang Allah utus itu ada 2 orang yang berhasil dibunuh itu oleh orang-orang kafirnya, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kalau Nabi Zakaria itu kepalanya digergaji. Itu yang Rasulullah kan bicara kepada Khobab. Ya Khobab sahabat Rasulullah itu sampai dapat gelar Abu Sobri muncul orang mah si sabar, bapaknya kesabaran Khobab. Dia ini diantara semua sahabat yang mengalami penyiksaan paling berat sampai dililitkan dengan rantai yang menyala. Wah, kulitnya rusak. Kemudian tungku api disimpan di atas kepalanya. Ketika Khobab itu kepada Rasulullah itu ya Rasulullah berdoalah kepada Allah supaya Allah segera gitu memberi pertolongan kemenangan. Rasulullah marah, maneh maka karasa kitu riweuh. Padahal geus ruksak apa teh. Sia maka karena geus sakitu. Nah, kemudian Rasulullah menerangkan dulu ada yang mempertahankan akidah lah sebutannya nya. Mempertahankan akidah, mempertahankan keimanan itu sampai yang digergaji kepalanya. Nah itu yang dimaksud itu Nabi Zakaria. 2 orang banyak Nabi yang berhasil dibunuh, itu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kalau Nabi Yahya mah sampai dipenggal gitu kepalanya. Itu kebayang diragaji. Nabi Zakaria. Nah hadis kedua ini yang pokok dulu nih dari hadis ini tentang tiupan sangkakalanya. Dari hadis ini sekali lagi tidak ada memang yang secara eksplisit ada kata-kata tiupan sangkakala. Tapi hadis ini menunjukkan kata-kata dari Rasulullah SAW, akulah orang pertama yang dihidupkan, disadarkan. Nah yang menghidupkan, menyadarkannya sebagai tanda dimulai kehidupan baru di akhirat itu adalah tiupan sangkakala yang kedua. Artinya di sini tersirat mana tersebut pasti ditiup dulu sangkakalanya. Setelah tiupan sangkakala yang kedua barulah manusia itu kemudian hidup di sana. Kalau Ibnu Abbas mengatakan kalau penciptaan manusia ketika di dunia itu jasadnya dulu baru ruhnya dimasukkan. Nah kalau penciptaan anggaplah karena disebutnya diciptakan kembali, dihidupkan kembali. Kalau penciptaan kedua dengan arti dihidupkan di akhirat, dibangkitkan di akhirat, itu kan jasad tidak ada kan waktu hari kiamat kan jasad semuanya hancur. Maka yang ketika tiupan sangkakala itu yang hidup itu adalah ruhnya dulu, karena jasad ini jasad akhirat, baru jasad akhirat bukan jasad yang di dunia. Kan jasadnya itu jasad akhirat, sementara ruh manusia kan tidak berubah. Ya, ruh manusia kan tidak berubah, hanya berpindah-pindah kan intinya, berpindah-pindah tempat hidupnya. Nah, kemunculan pertama kali di akhirat itu adalah ruhnya. Kemudian barulah ruh itu diberi jasad yang baru. Jadi seolah-olah prosesnya kebalikan gitu ya dari
penciptaan manusia di bumi jasadnya dulu, kemudian ruhnya dimasukkan. Tapi dalam tanda kutip penciptaan kedua manusia itu yang berpindah-pindah itu adalah ruhnya. Seperti manusia yang asalnya hidup di dunia pindah ke alam kubur, yang pindah kan cuma ruhnya. Kalau jasadnya kan dikubur di bumi, dikubur di tanah, hancur dan akan hilang. Kalau ruhnya pindah tempat hidupnya di alam kubur, nah ruh ini nanti akan pindah lagi ke alam akhirat. Nanti di akhirat diberi jasad yang baru, yang diantaranya ini hadisnya sahih ini. Jasad yang akan diberikannya itu nanti setinggi, setara, sejajar dengan manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Nah, Rasulullah ketika menerangkan hadis itu, manusia itu kemudian terus mengalami penyusutan. Jadi begitu letik itu ada hadisnya yang menyebutkan demikiannya. Nanti di akhirat itu akan jasad manusianya setara, setinggi dengan manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Nah, di mana dari manusia pertama kali diciptakan berevolusi nya. Nyada ku Allah diatur di bumi sakitu keneh ari jelema miliaran. Coba lamun hijina sakitu Nabi Adam geus heureun dunya teh. Semalaya tempat berenang itu ayeuna teh. Nyada ku Allah diatur, yang kemudian manusia menyebutnya kan berevolusi. Pasti manusia itu berevolusi menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya bayangkan kalau hari ini manusianya segede-gede Nabi Adam. Penduduknya sekarang berapa? 7,8 sekian miliar sekarang penduduk seluruh bumi. Eta teh jelemana ari reungitna. Harus disesuaikan nya reungitna ge kudu gede. Reungit di zaman Nabi Adam baru kan segera dipereup. Terus ada cakung saya kumaha. Kemudian kalau harus menanam padi, itu pohon padinya sebesar apa? Pasti semuanya lah mengalami itunya. Semuanya itu mengalami evolusi, disesuaikan. Allah lah hakikatnya yang mengatur. Nah, tapi nanti di akhiratnya semua manusia itu nanti akan cek Allah teh nah di bumi mah heurin wayahna matak wayahna diletikan heula lah gitu. Di bumi mah heurin gede batu geus diletikan heula lah. Nanti di akhirat tah mun surga wow surga moal heurin, neraka moal heurin. Makanya mungkinnya ada pikiran kita ya disamakanlah di sana. Coba kalau di sana masih beda. Coba kalau di sana masih beda, Nabi ada mau batur atau kemarin barudak, beneran berkabih ya budak nah, tinggal itu, laletik gini sama muncangan, kemana barudak, ini udah jadi acan baru tinggal itu, efeknya laletik. Semuanya nantinya sebaya itu ada hadisnya yang menyebutkan manusia itu terus mengalami penyusutannya semakin mengecil gitulah. Nah itu hadis yang pertamanya dengan judul Nafkhusuri, tiupan sangkakala, tapi di hadisnya tidak secara eksplisit ada kata-kata tersebut. Nah tapi kata-kata Rasulullah, akulah yang dihidupkan pertama kali. Nah ternyata awal mula tanda mulai ya hidup di akhirat itu dimulai dengan tiupan sangkakala yang kedua. Di kitab Fathul Bari ini saya baca tentang berarti ada jarak. Kalau aku mah gitulah, pasti ada jarak. Berapa lama jarak waktu antara tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua? Nah itu nggak ada yang pasti. Enggak ada lah, pokoknya enggak ada yang pastinya. Ada juga yang menyebutkan 40 naon di.
40 jam kah? 40 menit kah? 40 hari? 40 tahun? 40 abad? Tapi kalau menurut pikiran saya sendiri, mau berapa lama pun kan ya terserah. Manusia kan sedang pingsan. Manusia pingsan bisa merasakan nggak? Tetap saja bagi orang yang pingsan mah baru selama apapun dia pingsan nggak akan terasa. Seperti ini Ashabul Kahfi berapa lama? 300 berapa teh? 9, 8 gitu ya, tahun. Allah tidurkan, dia tidak sadar, begitu bangun. Berapa lama kamu tidur? Nah, sakarejep lah lumayan. Sakarejep nyebutnya teh kan sakarejep. Nah, orang yang tidak sadar kan demikian. Dan memang tidak ada yang pasti ini ya yang menyebutkan berapa lama itu jarak waktu antara sangkakala yang pertama dengan sangkakala yang kedua. Mungkin kalau ini apa namanya logika itulah, heumeun Allah teh kudu beberes heula, meureun atuh. Beresan heula anu ieu urang tiupan sangkakala yang pertama teh beresan. Prepare nih untuk akhirat. Beresan heula atuh perlu waktu beneran. Tapi nggak demikian juga sih sebetulnya. Yang jelas memang dua kan ya, 2 kali itu sangkakala itu seperti di surat An-Nazi'at. Yang pertama yang mengakhiri kehidupan dunia, yang pertama mengawali kehidupan akhirat. Nah satu lagi nih hadisnya ada 2 dan yang kedua ini pendek dan juga masih sejalan dengan hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'akun nasu hinna yas'akuna fa akunu awwala man qoma fa iza Musa akhidhu bil arsy fama adri akana fi man soiko. Ini versi pendek atau yang redaksinya lebih pendek, lebih ringkas dari yang pertama, isinya masih sama. Ya, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yas'akun nas hina yas'akun. Semua manusia itu akan pingsan waktunya mereka dipingsankan. Fa akunu awalaman koma. Kemudian akulah yang pertama kali bangkit berdiri sih di sini kalau kata ininya ya. Nah, akulah yang pertama kali bangkit sadar atau siuman itu maksudnya ya. Faiza sama di hadis ini pun ternyata Musa kata itu. Faiza Musa ini ada reaksi beda. Kalau di hadis yang pertama menggunakan kata faiza Musa batisyun. Sudah sadar tapi masih dalam kita batisyun tadinya dalam kondisi masih belum sadar sepenuhnya. Pengajian teh can ngumpul kabeh gitu. Sebutna teh curang Sunda mah pengajian can ngumpul kabeh lulungu kan. Lulungu lah. Lulungu keneh keur kitu nyaranna we kana aras. Tapi kan tetap ternyata Nabi Musa lebih dulu dalam keadaan sadar. Karena kalau di sini kata-katanya faiza Musa akhizun bil arsy. Musa itu berpegang ke aras. Fama adri aku kana fiman soiko sama lanjutannya. Ini redaksinya lebih pendek hanya sampai di sini. Dan aku tidak tahu apakah Nabi Musa itu pingsan atau enggak. Kalau di hadis ini demikian redaksinya. Ya, seluruh manusia akan pingsan pada waktu semuanya itu dipingsankan. Akulah orang yang pertama kali bangkit, sadar, siuman. Ternyata aku melihat Nabi Musa itu sedang berpegangan gitulah ke aras. Fama adri akana fiman soiko. Nah, aku tidak tahu apakah dia itu juga dipingsankan atau enggak. Kalau tadi di riwayat Muslimnya ada penjelasan, ada sedikit penjelasan lebih. Nah, kalau
kalaupun katakanlahnya kalaupun Nabi Musa itu tidak dipingsankan, mungkin karena Nabi Musa itu kan pernah oleh Allah dipingsankan waktu di, artinya bagi Rasulullah itu tidak jadi masalah. Dan itunya oleh Rasulullah sendiri kan dijadikan apa namanya ya, oleh Rasulullah dijadikan masukan itu kepada orang Islam yang, karena ini salah berarti, yang menganggap Rasulullah SAW itu lebih dari nabi yang lain. Padahal semuanya oleh Allah diberi kelebihan, semuanya samanya diberi kelebihan, diberi keutamaan, meskipun dengan hanya penjelasan seperti tadi. Nabi Zakaria itu seorang tukang kayu, dia punya kelebihan dengan keterangan seperti itu. Sugan kumaha gitu penjelasan teh, eta bungkul hadis teh. Nah, kelebihan cek urang teh. Itu mah pinter atuh geus kapanggih ku sakitu ge urang teh. Urang gue teu ngarti. Nah, kelebihanana kalau hanya disebut demikian. Ya, tadi itu mah pinter. Mata kitu ge ku sakitu ge kapanggih cukup. Nah, justru ini kan dijadikan karena salah berarti kan ya. Ini makanya Rasul mengoreksi, berarti ada yang salah. Janganlah kalian menganggap aku lebih dari nabi-nabi yang lain. Semua nabi sama. Nah, bahkan Rasulullah kan menyebutkan ini di antara kelebihan Nabi Musa. Andai benar yang ini, semua manusia pingsan termasuk Rasulullah. Pingsan Rasulullah juga. Yang pertama disadarkan adalah beliau, Nabi Musa. Enggak istimewa, berarti artinya Nabi Musa enggak. Andai itu yang benarnya, andai itu yang benar, andai Nabi Musa itu memang tidak dipingsankan oleh Allah, itu salah satu keistimewaan. Nah, di mana keterangan itu kan oleh Rasulullah dijadikan ilmunya untuk menyadarkan tadi kan kaum muslimin yang marah ketika ada yang orang Islam, sahabat Ansor itu teh. Ini kejadiannya di pasar. Di hadis Muslim tentunya ada kejadiannya di pasar itu. Sedang tawar menawar, merenang robas demi yang mengutus Musa. Mun urang teh ya putih sabaraha astagfirullah tah eta dah lain keur istighfar lain teh mah ruas teh mah. Dari ari astagfirullah mah kudu ari astagfirullah mah kudu bener-bener sadar, benar-benar minta ampunan atas dosa. Terus ngadenge putih harga mahal dosana naon sih? Lebih kok astagfirullahalazim. Rupa pada teman itu bukan pada kan astagfirullah kan mau aja demikian kan, artinya orang mengucapkan astagfirullah itu harus benar-benar dalam bentuk kesadaran, betul-betul mengakui berbuat dosa dan minta ampunan. Tapi segitu rawas demi yang mengutus Musa di atas seluruh alam raya. Mamak langsung Isyan tuh bisa cara Islam teh nyar bisa ya atur pakalus nama cik itu bisa udah itu sih kalau harus diopan nanti deh. Nah, segera selesai nih ya tentang khusurnya ditiupkan sangkakala. Tetap dasarnya adalah ayat Al-Quran, di mana hal yang menjadi dasar tentang adanya tiupan sangkakala itu oleh Imam Bukhari dikutip sekaligus yaitu surat An-Nazi'atnya ayat 6 ayat 7. Nah, sekaligus juga bukan hanya sekedar mengutip ayatnya, Imam Bukhari pun mengutip penjelasan tentang ayat tersebut dari Ibnu Abbas. Jadi ininya di tambahan judulnya, karena judul pokoknya adalah kata-kata yang dibuat oleh Imam Bukhari sendiri, yaitu babu nafhisur, itu judulnya, itu yang pokoknya, bab ditiupnya sangkakala. Dan yang menjadi dasarnya adalah surat An-Nazi'at, kemudian surat As-Saffat juga sama. Di surat As-Saffat kemarin juga sudahnya, As-Saffat ayat 19, kemudian surat Az-Zumar ayat 86. Jadi bukan hanya di surat An-Nazi'at.
Ya, ada di beberapa ayat yang menerangkan tentang hal tersebut. Nah, bagaimana? Ya seperti inilah itu penjelasannya tadinya. Kalau secara apa namanya eksplisitnya di surat An-Nazi'at itu memang ada dua. Yang pertama ar-rojifah, yang kedua ar-rodifah. Ar-rojifah itu yang mengakhiri seluruh alam raya, ar-rodifah itu yang memulai itu hidup di alam berikutnya, di alam akhirat. Bagaimana awalnya? Nah, Imam Bukhari di sini yang menerangkan awal mula kehidupan di akhirat itu bagaimana. Ini yang menerangkan yang pertama kali dibangkitkan, disadarkan yaitu Rasulullah. Artinya kan terus yang lainnya kemudian manusia itu akan semuanya juga kemudian akan dihidupkan, dibangkitkan, disadarkan. Dari semua manusia itu yang pertama kali disadarkan adalah Rasulullah. Meskipun beliau kaget, Nabi Musa korkiyo di aras. Nabi Musa jalan deh di aras, beri lung-lung kene gitu. Beri lung-lung kene gitu. Sigana Nabi Musa mau teu pingsan gitu. Mungkin seperti itunya dalam pikiran Nabi. Tato salah nanya tentang tiupan sang kakala. Nanti berikutnya ini bab ini tentang jadi ini hari kiamat nih, babun yakbidullahul ardo yaumal qiyamah. Ini benar nih perlu penjelasan nih. Bab Allah menggenggam bumi pada hari kiamat. Padahal kan menurut ayatnya kan itu ya iza zulzilatil ardu zalaha. Naon atuh maksudnya menggenggam bumi ini? Ruh meureun bisa anu lepas gitu. Ruh bisa anu lepas meureun da bumi mah geus hancur puguh. Ya kalau buminya zulzilatil ardu itu kan amburadul pabureun cahaya mun bumi mah hancur, hilang. Ya nantilah ininya berikutnya seperti itu judulnya nih Imam Bukhari, babun yakbidullahul ardo yaumal qiyamah. Ya bab Allah menggenggam bumi pada hari kiamat.